Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Damayanti, NPM 2011060150 dari kelas B Program Studi Pendidikan Biologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran. Media pembelajaran banyak jenis dan macamnya, dari yang paling sederhana dan murah hingga yang paling canggih dan mahal. Ada yang dapat dibuat oleh guru sendiri dan ada yang diproduksi oleh pabrik. Ada juga yang sudah tersedia di lingkungan dan ada yang sengaja dirancang. Berbagai sudut pandang untuk menggolongkan jenis-jenis media. Yang pertama oleh Rudy Barthes, yang kedua oleh Anderson, yang ketiga oleh Schramm, yang keempat oleh Heinrich, Molina, dan Russell. Yang pertama oleh Rudy Barthes. Ia menggolongkan media berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak, meliputi media audio, media cetak, media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media visual semi gerak, media audio visual diam, media audio visual gerak. Kedua, menurut Anderson, menggolongkan menjadi 10 media. Pertama, audio, meliputi kaset, audio, siaran radio, CD, dan telepon. Yang kedua, cetak, meliputi buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar. Yang ketiga, audio cetak, meliputi kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat, proyeksi visual diam, meliputi overhead transparansi, film bingkai. Yang kelima, proyeksi audio visual diam, meliputi film bingkai slide bersuara. Yang keenam, visual gerak, meliputi film bisu. Yang ketujuh, audio visual gerak, meliputi film gerak bersuara, video, VCD, televisi. Yang kedelapan, objek fisik, meliputi benda nyata, model, spesimen. Yang kesembilan, manusia dan lingkungan, meliputi guru, pustakawan, laboran. Yang terakhir, komputer, meliputi CAI, internet. Yang ketiga, Schramm menggolongkan media berdasarkan kompleksnya, yaitu media kompleks, contohnya film, TV, video, VCD, dan media sederhana, contohnya slide, audio, transparansi, dan teks. Selain itu, menggolongkan media berdasarkan jangkauannya, yaitu media massal, contohnya liputannya yang luas dan serentak seperti radio, televisi. Media kelompok, liputannya seluas ruangan, contohnya kaset, audio, video, AHP, slide, dan lain-lain. Media individual, contohnya untuk perorangan atau buku teks, telepon. Yang terakhir oleh Heinrich, Molina, dan Russell. Jenis media yang lazim dipergunakan dalam pembelajaran antara lain: 1. Media non-proyeksi, 2. Media proyeksi, 3. Media audio, 4. Media gerak, 5. Media komputer, 6. Komputer multimedia, 7. Hipermedia, dan yang terakhir media jarak jauh. Jenis-jenis media pembelajaran ada cetak, transparansi, audio, slide suara, video, multimedia interaktif, dan e-learning. Media cetak. Kelebihan media cetak yaitu murah, dapat diakses oleh kalangan luas, tidak memerlukan peralatan, bersifat fleksibel, mudah dibawa kemana-mana, dapat digunakan untuk menyampaikan semua materi pembelajaran, dan bisa dibaca di mana saja dan kapan saja, tidak terikat tempat dan waktu. Namun, media cetak memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan reading habits, membutuhkan pengetahuan awal, kurang bisa membantu daya ingat. Apabila penyajiannya, font, warna, ilustrasi tidak menarik, akan cepat membosankan. Yang kedua, media transparansi. Kelebihan media transparansi yaitu penggunaannya praktis, tidak memerlukan ruang gelap, karena itu siswa atau peserta didik dapat melihatnya sambil mencatat, mudah dioperasikan sehingga tidak memerlukan operator khusus. Guru dalam menyajikannya dapat bertatap muka dengan siswa atau peserta didik. Kelemahan dari media transparansi yaitu memerlukan peralatan khusus untuk menampilannya, yaitu overhead projector, memerlukan peralatan yang khusus, memerlukan kecakapan khusus dalam pembuatannya, menuntut cara kerja yang sistematis karena susunan urutannya mudah kacau. Yang ketiga, media audio. Kelebihan dari media audio yaitu imajinatif, individual, relatif lebih murah, mobile, dapat merangsang partisipasi aktif pendengarnya, sangat tepat untuk materi, musik, dan bahasa, mengatasi batas waktu dan ruang. Radio aktual dapat menjangkau halayak luas, siaran langsung tidak dapat diulang.
Kaset dapat diputar ulang, dapat digunakan untuk merekam ulang. Kelemahan dari media audio yaitu komunikasi satu arah, abstrak terutama berkaitan dengan angka, ukuran, perhitungan, auditif sehingga membutuhkan konsentrasi dalam mendengarkan, radio tidak bisa diulang, kontrol ada pada stasiun radio, rentan cuaca kalau tidak menarik pendengar beralih stasiun lain. Kaset bisa terhapus, bisa kusut, tidak bisa disimpan lama. Yang keempat yaitu media slide. Kelebihan dari media slide yaitu dapat digunakan dalam kelompok besar atau kelas, dapat memusatkan perhatian di bawah kontrol guru, dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai materi pembelajaran, tahan lama atau awet, penyimpanannya mudah. Namun ada beberapa kelemahannya juga, yaitu gambar yang lepas menjadikannya mudah hilang, hanya menyajikan gambar diam, memerlukan ruangan yang gelap sehingga tidak ada aktivitas lain, biaya pembuatannya mahal, memerlukan peralatan proyektor slide dan kaset player, harga peralatan mahal, suku cadang semakin susah didapatkan. Yang kelima, media multimedia. Kelebihan media multimedia yaitu interaktif, individual, fleksibel, cost effectiveness, motivasi, umpan balik, record keeping, kontrol ada pada pengguna. Kelemahannya yaitu hanya akan berfungsi untuk hal-hal sebagaimana yang telah diprogramkan, memerlukan peralatan multimedia, perlu persyaratan minimal prosesor, memori kartu grafis dan monitor, perlu kemampuan pengoperasian, untuk itu perlu ditambahkan petunjuk pemanfaatan. Pengembangannya memerlukan adanya tim yang profesional, pengembangannya memerlukan waktu yang cukup lama, tidak punya sentuhan manusiawi. Yang terakhir yaitu media e-learning. Kelebihan dari media e-learning yaitu just in time, just enough, and just for you. Cost effective, up to date, quick, reasonable, risk free, consistent, interactive, and collaborative, easy to track. Kelemahan media e-learning, teknologi dependent, sometimes incompatible with other system and materials, unsuitable for some types of training and learners, somewhat less interactive, expensive to set up but in terms of providing the infrastructure and the developing content still dependent on human support. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.